Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah analisis yang sangat provokatif yang Anda kirimkan. Pertanyaannya bukan lagi sekedar akankah Trump menang pemilu November ini. Tapi analisis ini melangkah jauh lebih jauh. Mereka nggak cuma memprediksi kemenangan Trump, tapi juga menyebutkan dengan pasti siapa wakilnya nanti. Nikki Haley. Ini kan prediksi yang berani banget ya. Dan terus terang agak aneh juga mengingat betapa sengitnya mereka bersaing kemarin. Jadi misi kita hari ini adalah, ya, kita coba bongkar logika di balik skenario ini. Kita akan telusuri kenapa koalisi solid yang membawa Biden ke Gedung Putih di tahun 2020 kini mulai goyah, dan bagaimana satu langkah catur politik pemilihan wakil presiden bisa jadi kunci yang membalikkan seluruh papan permainan. Nah, yang membuat analisis ini menarik itu fokusnya pada mekanisme kemenangannya, bukan sekedar prediksi. Ini seperti kita melihat cetak biru sebuah strategi gitu. Argumen utamanya adalah bahwa tim kampanye Trump ini berpotensi meniru sebuah formula yang terbukti sangat sukses di masa lalu. Sebuah formula yang ironisnya justru dipakai oleh Joe Biden untuk mengalahkan Trump 4 tahun lalu. Kita akan bedah satu persatu kepingan teka-teki ini. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Untuk mengerti kenapa strategi ini relevan, kita harus balik dulu ke kemenangan Biden di 2020. Di atas kertas angkanya kan kelihatan meyakinkan ya, 81 juta suara melawan 74 juta. Tapi sumber ini mengingatkan kita realitasnya jauh lebih tipis dari itu. Jauh lebih tipis. Kemenangan itu, pada dasarnya, bergantung pada sekitar 65.000 suara saja yang tersebar di beberapa negara bagian kunci. Marginnya kecil sekali. Ini semua kan karena sistem Electoral College Amerika. Jadi yang penting itu bukan total suara nasional, tapi kemenangan di tiap negara bagian. Artinya, kemenangan Biden pada 2020 itu bergantung pada koalisi yang benar-benar solid dan bersemangat. Dan logika yang diuraikan di sini adalah, koalisi solid itu sekarang menunjukkan tanda-tanda retak yang serius. Mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari pemilih kulit hitam, yang merupakan pilar utama Partai Demokrat. Betul. Tahun 2020, 91% dari mereka memilih Biden. Dukungan yang luar biasa besar. Ada dua pendorong utama waktu itu. Pertama, loyalitas historis, karena Biden kan wakil presidennya Obama. Kedua, dan ini yang sangat kuat, adalah gelombang kemarahan atas pembunuhan George Floyd dan respons Trump terhadap protes setelahnya. Jadi energi untuk melawan Trump itu tinggi sekali. Tapi sekarang 4 tahun kemudian narasinya berubah. Perasaan berutang budi itu kayaknya udah luntur ya. Tepat. Menurut alur pemikiran ini, utang loyalitas itu dianggap sudah lunas gitu. Sekarang pertanyaan yang muncul di komunitas itu, oke, kami sudah memilih Anda, lalu apa yang telah Anda lakukan untuk kami? Isu-isu ekonomi jadi sangat dominan. Inflasi misalnya, itu paling memukul masyarakat berpenghasilan rendah. Harga bensin, harga bahan pokok, sewa rumah, semua itu terasa nyata. Ditambah lagi, ada persepsi bahwa imigrasi ilegal menekan upah dan miliaran dolar yang dikirim ke Ukraina itu, terasa kontras dengan kesulitan di dalam negeri. Jadi ini bukan soal mereka tiba-tiba jadi pendukung Trump, tapi lebih ke arah kekecewaan dan mungkin rasa diabaikan oleh Partai Demokrat. Persis. Ini adalah erosi antusiasme. Mereka mungkin nggak akan beralih ke Trump dalam jumlah besar, tapi banyak yang mungkin memilih untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara. Dan dalam pemilu yang ketat, ketidakhadiran mereka bisa sama merusaknya dengan suara untuk lawan. Oke, kelompok berikutnya, anak muda. Dulu mereka ini kan motor penggerak anti-Trump. Semangat mereka di 2020 luar biasa. Mereka melihat Trump sebagai ancaman. Sekarang, banyak dari energi itu telah berubah jadi kekecewaan, bahkan kemarahan pada Biden. Terutama karena dukungannya pada Israel dalam perang di Gaza. Ini isu yang sangat emosional bagi generasi muda. Sama seperti kelompok sebelumnya, analisis ini nggak memprediksi mereka akan memilih Trump, tapi kemungkinan besar mereka akan protes dengan cara tidak memilih sama sekali. Itu kehilangan suara yang signifikan bagi Biden. Lalu bagaimana dengan basis inti Partai Demokrat? Para pemilih berpendidikan tinggi di perkotaan dan sekitarnya, mereka sepertinya nggak akan kemana-mana. Kemungkinan besar tidak. Mereka akan tetap memilih Demokrat. Tapi kata kuncinya sekali lagi adalah antusiasme. Ada perasaan di kalangan ini bahwa kepemimpinan global Biden terlihat lemah. Dua perang besar pecah di bawah pengawasannya, di Ukraina dan Gaza.
Penarikan pasukan dari Afghanistan juga dianggap kacau. Jadi, suara mereka nanti akan menjadi suara untuk melawan Trump, bukan suara yang penuh semangat mendukung Biden. Ada perbedaan besar antara datang memilih karena kewajiban dan datang memilih karena inspirasi. Jadi kalau saya simpulkan, gambaran besarnya adalah fondasi kemenangan Biden di 2020 sedang terkikis. Bukan karena longsoran besar ke arah Trump, tapi karena retakan-retakan kecil di mana-mana yang bikin energinya bocor. Semangatnya hilang. Anda menangkapnya dengan sempurna. Koalisi yang tadinya solid dan penuh energi itu kini terlihat lelah dan terpecah. Nah, ini membawa kita ke titik yang menurut saya paling krusial dalam analisis ini, yaitu di mana sebenarnya pertarungan ini akan dimenangkan atau dikalahkan. Ternyata, jawabannya bukan di kota besar atau pedesaan, tapi di satu area spesifik. Benar, di pinggiran kota atau suburbs. Inilah medan pertempuran utama dalam politik Amerika modern. Mereka itu pemilih moderat, swing voters sejati. Tahun 2016, Trump memenangkan mereka. Tapi di 2020 terjadi pergeseran yang seismik. Sebanyak 54% pemilih pinggiran kota memilih Biden. Perubahan besar yang setara dengan sekitar 2 juta suara. Pertanyaannya, kenapa mereka berbalik? Dan materi yang Anda kirimkan ini membedahnya jadi 3 faktor utama. Iya. Faktor pertama itu narasi media yang konsisten selama 4 tahun. Trump digambarkan sebagai sosok yang, kacau, tidak stabil, dan memecah belah. Bagi warga pinggiran kota yang ingin stabilitas, mereka punya anak, cicilan rumah, pekerjaan, gambaran kerusuhan dan polarisasi konstan itu sangat meresahkan. Biden sebaliknya berhasil memproyeksikan citra sebagai sosok yang tenang, berpengalaman, dan bisa menyatukan kembali negara. Selain citra, ada faktor eksternal raksasa yang mendefinisikan tahun 2020. Bagaimana peran pandemi dalam pergeseran suara ini? Pandemi COVID-19 adalah faktor kedua. Dan ini besar sekali dampaknya. Penanganan pandemi oleh Trump dianggap tidak kompeten oleh banyak warga pinggiran kota. Mereka khawatir soal kesehatan keluarga, sekolah anak-anak. Narasi orang dewasa yang bertanggung jawab dari Biden jadi sangat menarik di tengah krisis itu. Oke, 2 faktor itu masuk akal banget, tapi analisis ini menekankan ada faktor ketiga semacam senjata rahasia yang benar-benar mengunci suara mereka. Dan inilah inti dari strategi yang kita bicarakan. Faktor ketiga adalah pemilihan Kamala Harris sebagai wakil presiden. Itu sebuah manuver yang sangat jenius. Harris efektif karena 3 alasan. Pertama, bagi pemilih pinggiran kota yang berpendidikan, citranya sangat positif. Dia cerdas, pandai bicara, berprestasi. Dia terasa seperti kita bagi demografi ini. Kedua, rekam jejaknya sebagai jaksa yang keras terhadap kejahatan menarik bagi mereka yang khawatir soal keamanan. Tapi ada alasan ketiga yang jauh lebih dalam dari sekedar resumenya kan? Ini bagian yang paling strategisnya? Betul, alasan ketiga adalah apa yang disebut sebagai kisah penebusan. Anda mungkin ingat, selama debat primeri Partai Demokrat, Harris itu melancarkan serangan yang sangat tajam dan personal ke Biden soal isu rasisme di masa lalunya. Momen itu viral dan sangat merusak bagi Biden. Hampir semua pengamat politik berpikir, Habislah sudah peruam Harris. nggak mungkin dipilih lagi ya. Nggak mungkin. Semua orang kira tidak mungkin Biden akan memilih orang yang menyerangnya seperti itu. Tapi dia tetap melakukannya. Dan justru karena serangan itulah, pemilihan ini jadi sangat kuat. Pesan yang dikirimkan itu luar biasa. Pesannya adalah, saya bukan pendendam, saya pemaaf, saya bisa mendengarkan kritik, saya seorang pemain tim, saya penuh empati. Dia secara efektif menampilkan dirinya sebagai antitesis dari semua hal yang tidak disukai orang dari Trump. Narasi penebusan ini, terutama bagi pemilih perempuan di pinggiran kota, sangat berpengaruh. Tunggu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, argumen di analisis ini adalah bahwa strategi yang sama persis yang dipakai Biden untuk mengalahkan Trump, yaitu memilih rival sengit untuk menunjukkan empati dan perubahan, sekarang justru diusulkan untuk dipakai oleh Trump sendiri. Ini seperti judo politik. Itu analogi yang sempurna. Ini adalah judo politik. Logikanya, jika formula itu berhasil untuk Biden, kenapa nggak bisa berhasil untuk Trump? Dan disinilah Nikki Haley masuk ke dalam gambar. Dia diposisikan sebagai Kamala Harris dari Partai Republik. Latar belakangnya punya kemiripan naratif. Anak imigran India, bukan dari keluarga elit, tapi berhasil meniti karir cemerlang jadi gubernur dan duta besar PBB. Dan yang paling penting, daya tariknya paling kuat di kalangan demografi yang sama persis, perempuan terpelajar di pinggiran kota. Dan tentu saja ada kisah penebusan versi mereka sendiri, yang bahkan mungkin lebih dramatis. Jauh lebih dramatis.
Haley dan Trump kan saling serang habis-habisan selama primary Partai Republik. Haley menyebut Trump kacau dan tidak layak. Trump, dengan gayanya yang khas, membalas dengan ejekan personal, menyebutnya otak burung atau bird brain. Itu kan sangat merendahkan. Tapi bukankah itu justru membuat pemilih merasa ini tidak tulus? Terlihat sangat oportunistis kalau mereka tiba-tiba berdamai? Disinilah kekuatan narasi media berperan. Bayangkan dramanya jika Trump, setelah semua pertarungan itu, berbalik dan mengumumkan Haley sebagai pasangannya. Media akan meliputnya siang dan malam. Narasi yang akan terbentuk secara otomatis adalah Trump telah berubah. Dia telah belajar dari kesalahannya. Dia tidak lagi menyimpan dendam. Dia mau mendengarkan kritik dan merangkul mantan rivalnya demi persatuan. Sebuah narasi Trump yang baru. Ini bisa jadi senjata yang sangat ampuh untuk meyakinkan kembali para pemilih di pinggiran kota yang meninggalkannya di 2020. Persis. Sumber ini bahkan berspekulasi lebih jauh bahwa pertengkaran publik mereka yang sengit itu mungkin nggak sepenuhnya tulus. Bisa jadi itu hanyalah, teater politik yang dirancang untuk membuat momen rekonsiliasi mereka nanti terlihat lebih signifikan dan berdampak besar. Pada akhirnya bagi politisi di level ini, semua adalah tentang kekuasaan. Posisi wakil presiden adalah satu langkah menuju kursi kepresidenan. Haley nggak akan menolaknya, dan Trump membutuhkannya untuk menang. Ini simbiosis mutualisme politik yang sempurna. Oke, mari kita ikuti alur pemikiran ini lebih jauh. Anggaplah skenario ini benar-benar terjadi. Trump memilih Haley, narasi Trump yang baru berhasil, dan mereka menang. Apa artinya kehadiran Haley di Gedung Putih? Apa agenda tersembunyi yang mungkin dia bawa? Nah, disinilah analisisnya menjadi lebih dalam dan, terus terang, sedikit mengkhawatirkan. Materi ini menelusuri jejak keuangan Haley setelah dia meninggalkan pemerintahan Trump di 2018. Saat itu dilaporkan rekening banknya hampir kosong. Beberapa tahun kemudian, kekayaannya diperkirakan mencapai 8 juta dolar. Pertanyaan logisnya adalah, dari mana semua uang itu berasal dalam waktu sesingkat itu? Dan sumber ini menghubungkan beberapa titik yang sangat spesifik. Ya, ada 3 titik utama yang membentuk sebuah pola. Pertama, dia menerima banyak uang dari organisasi bernama United Against a Nuclear Iran. Ini bukan sekedar kelompok lobi biasa. Mereka adalah salah satu suara paling keras di Washington yang secara agresif mendorong konfrontasi militer dengan Iran. Salah satu donatur utama mereka adalah Sheldon Adelson, seorang miliarder kasino pendukung fanatik Benjamin Netanyahu. Itu titik pertama, kelompok lobi anti-Iran. Apa yang kedua? Kedua, tahun 2019, dia diangkat jadi anggota Dewan Direksi Boeing. Kita semua tahu Boeing pembuat pesawat, tapi bisnis mereka yang paling menguntungkan adalah senjata. Bom, misil, sistem persenjataan canggih. Mereka adalah bagian inti dari kompleks industri militer, perusahaan yang dapat untung finansial langsung dari perang. Untuk sekedar duduk di Dewan Direksi, dia dibayar $300.000 setahun. Jadi kita punya lobi politik dan industri senjata. Dan yang ketiga, menurut analisis ini, berhubungan dengan basis ideologis. Betul. Titik ketiga adalah hubungannya yang sangat erat dengan Christians United for Israel atau CUFI. Ini adalah kelompok evangelis Kristen yang sangat besar dan berpengaruh dengan jutaan anggota. Secara teologis, kelompok ini percaya pada skenario akhir zaman, di mana perang besar di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Israel dan Iran, adalah prasyarat yang akan mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi mereka secara aktif mendukung kebijakan yang bisa memicu konflik semacam itu. Jadi, di balik manuver politik cerdas untuk memenangkan pemilu, analisis ini melihat adanya agenda kebijakan luar negeri yang sangat spesifik dan berisiko tinggi. Tepat. Jika kita menghubungkan ketiga titik ini, lobi anti-Iran, raksasa industri senjata, dan kelompok ideologis pro-perang, kesimpulan dari analisis ini adalah agenda utama Nikki Haley sebagai wakil presiden adalah mendorong kebijakan luar negeri AS yang jauh lebih agresif, bahkan mungkin perang terhadap Iran. Dia akan menjadi suara paling keras di dalam Gedung Putih yang terus-menerus mendorong eskalasi di Timur Tengah. Jadi, begitulah kesimpulan akhirnya. Menurut analisis ini, jalan Trump untuk kembali ke Gedung Putih sangat bergantung pada satu hal, merebut kembali hati dan pikiran para pemilih moderat di pinggiran kota. Dan memilih Nikki Haley, seorang rival sengit yang diubah menjadi sekutu, adalah langkah strategis paling jitu untuk menciptakan narasi Trump yang telah berubah yang mereka butuhkan. Namun,
Implikasinya jauh melampaui politik dalam negeri. Jika prediksi ini benar, maka pemilihan Haley sebagai wakil presiden bukan sekedar strategi pemilu. Ini adalah sinyal yang sangat kuat tentang arah kebijakan luar negeri Amerika di masa depan, terutama di Timur Tengah. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah Trump akan menang, tetapi Trump yang mana yang akan memerintah. Versi yang lebih pragmatis atau versi yang didorong ke arah konflik oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Analisis ini kan menyajikan sebuah model tentang bagaimana politik di level tertinggi bekerja. Sebuah permainan citra dan narasi. Jika politisi papan atas dapat merekayasa kisah penebusan dan mengubah narasi publik mereka secara drastis demi meraih kekuasaan, apa artinya ini bagi kepercayaan kita pada citra publik dan janji kampanye mereka? Apa yang seharusnya lebih kita perhatikan? Kata-kata yang mereka ucapkan di atas panggung atau jejak uang dan kepentingan tersembunyi dari pihak-pihak yang mendanai mereka di belakang layar?